Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan semua yang sudah berkenan hadir di channel ini. Kali ini ada satu cerita datang dari Kang Maman di Bogor. Kang Maman menceritakan tentang satu peristiwa horor yang pernah dialaminya sekitar tahun 2013. Jadi pada saat itu Kang Maman bekerja sebagai seorang penjaga gudang kopi. Milik seorang juragan kopi tentu saja ya. Dan Kang Maman sendiri waktu itu udah bekerja sekitar 2 tahun. Udah ya dekat dengan keluarga juragan tersebut karena memang secara ini juga mereka tuh bertetangga gitu ya. Kenal pekerja-pekerja di sana itu juga ya tetangga-tetangganya Kang Maman. Kang Maman sendiri itu fokus untuk jaga gudang di malam hari, kecuali memang ada satu kegiatan yang butuh tenaga tambahan, nanti Kang Maman baru dilibatkan di siang harinya. Nah, seperti biasa selama 2 tahun, Kang Maman pun jaga di gudang tersebut. Pas awal-awal dulu bekerja di sana, itu tuh bener-bener begadang gitu ya, nungguin gitu, ngejagain. Tapi aku begadang begini ya nggak ada apa-apa gitu, nggak ada siapapun, nggak ada maling, nggak ada rampok atau apapun. Dan ke belakang Kang Maman saat berjaga di gudang tersebut ya menghabiskan waktu itu dengan cara tidur gitu ya. Udah tidur aja di depan sana, di depan gudang, memang sudah dikondisikan lumayan cukup nyaman. Tapi ya tetap memperhatikan, tetap ya waspada begitulah. Jadi di tempat Kang Maman tersebut istirahat, dia itu bisa memantau sekitaran gudang, terutama itu di bagian depan. Kalau di bagian belakang itu rapet tembok, jadi termasuk lumayan cukup aman lah. Nah, Kang Maman malam itu pun seperti biasa, seperti hari-hari yang lain, dia biasa datang ke tempat tersebut itu sekitar jam 9 malam. Tanpa harus izin sama majikannya, Kang Maman itu kan bawa kunci. Ya pokoknya semua akses itu Kang Maman punya. Jadi masuk-masuk aja. Bos pun nggak ngecek gitu ya, Kang Maman ada atau apa. Soalnya biasanya keluarganya bos juga udah pada istirahat, udah pada di dalam rumah semuanya. Nah, malam itu berangkatlah. Suasana itu gerimis lumayan cukup deres. Dari siang hari itu udah hujan-hujan terus kayak gitu ya. Nah, ini malam itu dengan pakai jas hujan, bawa sepeda motor, Kang Maman pun memasuki gudang tersebut. Nah, tumben kan rumah majikannya itu tepat di samping gudang tersebut. Biasanya saat Kang Maman ke sana, kondisinya itu sepi, kondisinya itu lampu sebagian itu udah dimatikan, kecuali di teras-teras itu dinyalakan. Sementara di bagian dalam itu kan kelihatan dari tempatnya Kang Maman, dari gudang tersebut. Biasanya tuh udah gelap, udah ya orang-orang mungkin udah pada tidur atau gimana. Nah ini tuh enggak, kondisi beberapa lampu kok masih menyala gitu ya. Kang Maman itu sempat bertanya-tanya seperti itu, sampai akhirnya barulah Kang Maman itu menyadari ada aktivitas di rumah tersebut. Ada beberapa orang yang memang masih mondar-mandir, tapi Kang Maman ya gak mau ikut campur gitu ya. Aku ini siapa? Aku itu cuman tugasku itu jaga gudang. Jadi kalau misal di rumah majikanku di sana masih pada melek atau apa, dan ini loh posisinya tuh di dalam rumah gitu ya, melihat ada beberapa orang yang sepertinya masih mondar-mandir di sana. Korden itu ada beberapa korden yang terbuka gitu. Jadi Kang Maman bisa memantau hal tersebut. Plus ada orang yang keluar masuk di rumah tersebut. Ya Kang Maman positif ya. Oh itu mungkin lagi ada kumpul keluarga atau memang lagi ada tamu sampai sekarang belum pulang. Kang Maman pun istirahat di sana di gudang, bikin kopi. Ada termos sudah disediakan di sana, bikin kopi, ngerokok, dan menikmati waktu-waktu sebelum Kang Maman jatuh ngantuk gitu kan. Biasanya Kang Maman sendiri itu tidur antara jam 11 atau jam 12 malam. Lumayan lah sampai jam 4 atau jam 5 pagi sampai subuh. Keesokan paginya Kang Maman itu mengerjakan aktivitas yang lain gitu ya, dapat tambahan lah dari situ. Nah ini malam itu keramaian atau nggak rame-rame banget sih, tapi maksudnya aktivitas di rumah majikannya tersebut ini berlangsung lumayan cukup lama, sampai jam 10 lewat kok masih gitu ya. Sampai akhirnya Kang Maman kan
longak-longok begini, longak-longok ini tuh ada apa? Dan ternyata ada satu orang di sana, dia tuh lagi duduk sendirian, lagi ngerokok di depan teras. Ngelihat Kang Maman, longak-longok begini, gerimis pun udah mulai reda. Dan si orang tersebut mendekat ke arahnya Kang Maman. Datang ke situ gitu ya, dan ngajakin ngobrol. Kang Maman nggak kenal dengan orang tersebut. Kang, katanya dipanggil kan. Oh iya ya Kang, gitu kan. Ada rame-rame tumben, kata Kang Maman. Oh iya, ini keluarga lagi pada kumpul. Loh, emang ada apa gitu kan, ditanya. Itu mbah katanya, nenek gitu ya. Nenek itu lagi, itu ya namanya udah tua. Loh, lagi apa gitu kan, Kang Maman kan. Kenapa Kang, ada apa Kang? Namanya Kang Yana. Kenapa Kang? Aya naon Kang gitu kan. Itu si nenek lagi sakratul maut katanya begitu. Sakratul maut? Iya, kata si itu ya. Oh begitu ya. Kang Maman mendengar berita itu langsung merasa nggak enak gitu kan. Oh ternyata lagi ada. Nah neneknya juga kenal. Kang Maman juga kenal neneknya tuh baik gitu ya. Suka ya, beberapa kali kalau misal ketemu sama Kang Maman itu selalu ketemu negor gitu ya. Terus dibercandain kayak gitu. Nah ini merasa ya ikut sedih juga dalam hatinya Kang Maman. Aku itu kepengen nengokin, tapi ya aku itu siapa? Aku itu bukan siapa-siapa. Jadi ya tetap air sama Kang Yana itu ngobrol-ngobrol. Ini Kang Yana itu masih kerabat, tapi Kang bukan kampung situ, bukan orang situ. Dan Kang Maman itu nggak kenal dengan Kang Yana ini. Ya ngobrol-ngobrol, cuma ya Kang Yana di sana akhirnya bercerita gitu ya. Iya nenek itu tuh kayaknya susah, katanya begitu. Susah kenapa, kata si ini kan, kata si Kang Maman nanya-nanya. Susah kenapa Kang? Iya udah dari tadi, ini udah dari jam 5 sore seperti itu. Nggak tahu, kadang merem gitu kan. Napasnya itu udah mau habis gitu ya. Dibilang, aku udah mau mati, bilang seperti itu. Terus nanti senyum, ketawa sendiri, terus nanti duduk, minta makan, katanya begitu. Bolak-balik terus seperti itu, kata si Kang Yana. Oh, ya mungkin memang belum waktunya kali. Iya, memang belum waktunya. Cuman aneh, kata si Kang Yana-nya. Aneh kenapa, Kang? Kalau misal nenek itu bangun dan dia duduk, nanti kecium ada bau wangi, katanya begitu. Hah? Bau wangi apa, Kang? Ya enggak tahu, pokoknya ada wangi-wangi seperti itu. Padahal ya nggak pakai parfum atau apa gitu ya. Terus pokoknya kalau bangun itu nanti semerbak ada bau wangi, kata si Kang Yana. Kok begitu ya Kang ya gitu. Ya nggak tahu gitulah, nggak tahu. Pokoknya aku juga nggak ngerti. Ya aku cuman nurut-nurut aja di sini ya. Disuruh datang ya datanglah, dan tentu saja mendoakan yang terbaik buat nenek. Kang Maman pun ya akhirnya iya semoga yang terbaik. Saya itu sebenarnya pengen masuk ke sana, kata si Kang Maman, tapi ya saya itu siapa gitu ya. Iya ya Kang ya, masuk aja sana ke sana Kang. Enggak lah, saya ndak berani, kata si Kang Maman. Akhirnya sudah, mereka pun ngobrol-ngobrol yang lain. Dan mungkin sekitar jam setengah 12 malam, Kang Yana pun dibikinin kopi sama Kang Maman gitu ya, di gudang sana. Seneng ada teman yang ngobrol gitu, orang baru lagi kan. Nah setengah 12 malam tiba-tiba ada suara kepanikan dari rumah majikannya. Kayak ya istri majikan pun teriak-teriak, Pak itu Pak gitu kan. Ya awas geser gitu. Pokoknya ada keributan lah di dalam rumah tersebut. Kang Maman sama Kang Yana pun bangun, dan Kang Yana itu mendekat ke arah rumah majikan. Kang Maman juga akhirnya ikut gitu kan. Kang kenapa Kang? Ayo naon itu kan? Doing katanya, nggak tahu lah katanya. Akhirnya Kang Maman ikut ke rumah tersebut ke sana, tapi nggak berani masuk, cuman di depan-depan doang. Dan si nenek, Kang Maman ke sana itu pas melihat gitu ya, pintu depan kan itu posisinya terbuka. Nah si nenek tadi itu jalan. Kan biasanya namanya orang tua, badan fisik itu kan udah ngebungkuk gitu ya, udah bongkok begini. Nah malam itu tuh aneh, nenek tuh jalan, badannya tuh tegap, kayak seorang, ya kayak perempuan muda seperti itu. Ya pakai baju ala-ala orang tua begitu ya, pakai kebaya seperti itu, rambutnya digerai,
nenek itu jalan dari pokoknya arah dalam ke sana. Kang Maman kan ini di depan gitu ya, di depan pintu agak geser sedikit gitu. Itu ngelihat, loh nenek kok jalan dengan santainya, badan itu tegap, tangannya itu ditaruh di depan sini, di depan perutnya. Kayak seorang peragawati. Jalannya pun halus banget, lenggak-lenggok, tatapannya pun ke depan. Nenek dengan muka yang tuanya itu senyum-senyum sendiri. Kang Maman kan bingung di situ. Kang Yana itu di dekat pintu di sana. Kang Maman di belakang cuman ngeliatin, lah kok nenek bisa, kok lagi ngapain, kok bisa seperti itu? Kan biasanya bungkuk, kok jalannya jadi begitu, jadi tegak kayak gitu. Dan setelah sampai di pintu, tiba-tiba nenek itu menjatuhkan diri, brek. Posisi badannya itu mirip kayak orang yang mau mengamuk gitu. Rambutnya tuh dibeginiin, digoyang-goyangin, tangannya itu nempel di lantai begini, brek, digoyang-goyang. Kenapa kerasukan ini, pikirnya Kang Maman ya. Wah, nenek kerasukan. Dan apa? Ada sesuatu yang terjadi di luar dugaannya Kang Maman. Dia itu, nenek tadi, lari tap menuju ke arah gudang sana. Ini yang keluarga di dalam kan pada ngikutin semuanya gitu kan. Kang Maman itu tolongin Kang Maman. Akhirnya minta tolong sama Kang Maman. Ya Kang Maman gak ngerti, aku itu harus nolongin apa. Kang Maman cuma ngikutin nenek tadi lari ke arah gudang samping di situ. Nah begitu sampai gudang, si nenek itu apa? Tap naik. Dia itu manjat gudang tersebut. Itu sampai nggak kelihatan, gudang kan pakai rangkanya besi ya di atasnya itu masuk kayak ke sela-sela angin-angin di sana, selep masuk ke dalam gudang di situ. Kang kemana Kang? Kang Maman itu mau jelasinnya tuh susah, Pak, asup gitu kan, masuk ke sana, masuk ke lubang, tapi mau ngomongnya itu susah, bingung. Man, kemana? Begitu Kang Maman sadar gitu ya, akhirnya itu si nenek masuk ke atas ke sana, ke lubang ke situ kan. Man buka kuncinya, gudangnya. Oh ya, Kang Maman yang megang kunci kan, langsung dibuka kunci gudangnya, bro, masuklah ke dalam gudang tersebut. Masuk ke dalam gudang sana kan kondisinya gelap, lampu pun dinyalain. Ini dari pihak keluarga majikannya itu mendekat ke arah situ, ke sana, ke arah gudang tersebut, ngikutin. Ada yang manggil-manggil, nek gitu kan, di mana nek, di mana, dipanggil-panggil seperti itu. Gak ketemu sampai akhirnya Kang Yana gitu kan, Kang Maman itu di atas gitu. Ini kan gudang kopi tumpukan-tumpukan gitu ya, udah dibungkus kayak pakai kertas semen kayak gitu. Itu kan banyak, tinggi, lumayan cukup tinggi. Lah nenek itu ada di salah satu tumpukan itu di atas di sana. Dulu Kang Maman, Kang itu nenek bukan gitu. Iya itu nenek lagi ngapain? Si nenek itu duduk bersila di sana di atas itu. Akhirnya Kang Maman pun ngasih tahu, Pak, Bu, itu di atas. Lah, nek turun, kata si anaknya ini ya, majikannya tersebut. Nek turun. Akhirnya apa? Si nenek tersebut pun berdiri dan turun itu lompat. Dari ketinggian berapa nggak tahu lah gitu, berapa meter, itu lompat ke bawah, brok. Kedengeran bunyi prak. Kang Maman pun nebak, aduh, tulang tua gitu ya, patah, aduh gimana. Tapi setelah itu nenek itu bangun lagi, dia tuh jalan lenggak-lenggok begini lagi dan balik ke rumah sana. Gak ada satupun yang berani nyentuh. Kang Maman juga cuman ngeliatin doang, takut yang ada sebenarnya apa sih yang terjadi sama nenek ini. Dan sepintas saat ngelewatin Kang Maman, muka nenek itu berubah. Mukanya itu jadi seseorang yang masih relatif muda gitu ya. Masih cantik, tapi itu hanya 1 atau 2 detik lah gitu. Kok si nenek jadi begitu, jadi muda ya. Kang Maman gak berani ngapa-ngapain, gak berani megang. Itu ke sana balik ke dalam rumah. Keluarga kan pada ngikutin. Kang Maman pun akhirnya nutup gudang ya. Terakhir nutup gudang dan nyusul Kang Yana ke situ, ke rumah tersebut. Kang Yana juga masih di depan di sana. Kang, gimana Kang, apa yang terjadi Kang? Nggak tahu man, aku juga nggak tahu man. Udahlah, nggak tahulah, aku juga mumet gitu kan. Mungkin
nenek itu punya ilmu kali ya man ya gitu. Oh bisa jadi gitu, ilmunya tuh nggak keluar-keluar. Mereka tuh jadi ngobrolin ngalor ngidul, nungguin apa yang akan terjadi selanjutnya. Dan sampai jam 12 malam nggak ada kabar dan sepertinya tenang. Si Kang Yana pun akhirnya masuk. Kang, saya masuk dulu. Kang Maman mau ikut masuk enggak? Aduh saya enggak enak gitu kan. Kang Maman pun akhirnya bertahan di luar sana. Karena lumayan cukup lama, pintu pun udah ditutup. Kang Maman balik lagi ke gudang sana. Duduk di situ melanjutkan ngopi. Nah, saat duduk di sana melanjutin ngopi, Kang Maman itu mendengar ada gerusak-gerusuk itu di atas gudang. Deket dengan Kang Maman itu duduk di tempat tersebut. Waduh, suara gerusak-gerusuk itu apa gitu kan? Coba dicariin sama Kang Maman, itu apa sih di atas? Nah, disitulah Kang Maman kaget. Dia itu melihat di sela-sela gudang ini antara tembok sama atap gitu. Itu ada sela-sela jeda jarak berapa sentimeter. Nah, di situ itu nongol, dan yang nongol itu siapa? Yang nongol itu nenek. Nenek itu di sana. Ngeliat ke bawah, Man, si Kang Maman dipanggil. Loh, Nek, kok di situ, Nek? Lagi ngapain, Nek? Nek, turun, Nek, turun, kata si Kang Maman. Man, tolongin, bilang seperti itu. Ya Kang Maman bingung. Lah, ini gimana gitu ya? Nek, sebentar, aku tak nyari tangga, katanya tak ngambil tangga dulu. Ada Kang Maman, ya itu kan tinggi banget ya, gudang, namanya gudang itu berapa sih ya? Mungkin ada kali 12 meter atau berapa, mohon maaf kalau salah ya, ini perkiraan narator aja. Itu setinggi itu, Kang Maman pun bingung, waduh nyari tangga di mana? Oh ya di samping ada tangga yang bisa dijulurin gitu. Karena diambil, si nenek itu masih di atas sana. Kang Maman naik ke atas dan bingung, ini gimana aku ngasih tahu keluarga yang di sana gitu. Tak bantu. Jadi nenek itu posisinya kayak kejepit di ini tersebut, di atap tersebut. Akhirnya apa sih Kang Maman dengan susah payah, awalnya dari luar, tapi kok susah gitu ya. Ini kan mukanya keluar begitu. Dari depan sini, aduh susah. Aku dari belakang, tangga pun diturunin, dimasukin ke gudang sana, dibuka lagi yang tadi udah ditutup, berdiriin di situ. Akhirnya apa? Si nenek itu ditolongin, bisa turun dari sana dengan susah payah lah intinya. Man, kok aku ada di sini ya Man ya? Kok di atas begini, aku ini lagi ngapain ya Man ya? Apa aku udah gila atau gimana ya Man ya? Mau mati aja susah, kata si nenek. Ya Nek, aku juga ndak tahu kok nenek bisa nakalnya main sampai ke atas kayak gitu Nek. Apa nggak takut jatuh? Yo takut jatuh lah Man lah, kata si nenek. Cuma nggak tahu kok aku tiba-tiba di atas. Yo wis, aku dianterin ke sana, dianterin ke rumah. Iya Nek. Kang Maman pun udah, tangga masih berdiri di situ. Dianterin lah, digandeng si neneknya tersebut menuju ke rumah majikan. Diketok tek. Dibuka kan, yang ngebuka itu Kang Yana. Kaget si Kang Yana, duh Nek, kalian lagi pada ngapain, kata si nenek. Duh nenek, kok gimana Man ceritanya Man? Jadi begini Kang, nah ini kan yang keluarga itu akhirnya pada ke depan semuanya, ada yang ngecek ke kamar. Dibuka di kamar, itu nggak ada siapa-siapa. Nah akhirnya keluar, nggak ada pak. Nah si nenek itu pun masuk, kalian itu lagi pada ngapain, kata si nenek. Aku kok bisa sampai di atas gudang kayak gitu, ceritanya gimana, kata si nenek. Pada bingung semuanya. Akhirnya yang ditanyakan Kang Maman akhirnya disuruh masuk rumah majikannya. Meskipun udah 2 tahun bekerja di keluarga tersebut, malam itu adalah malam pertama Kang Maman memasuki rumah itu. Di situ ditanya sama juragan, Man, apa yang terjadi? Neneknya itu udah dibawa masuk ke kamar lagi, ngomel-ngomel gitu ya. Aku kok bisa di atas itu, ini gimana, katanya. Lah ndak tahu Nek, ndak tahu. Udah nenek istirahat aja, kedengeran suara gitu ya. Ini majikan yang perempuan. Akhirnya si nenek pun masuk ke dalam kamar. Kang Maman cerita, Pak, saya juga ndak tahu Pak. Saya itu lagi duduk di sana di gudang, tiba-tiba ada gerusak-gerusuk di atas apa? Pas tak lihat, loh ternyata itu nenek Pak. Ya tak bantuin turun pakai tangga, susah payah. Waduh, makasih ya Man ya, makasih, kata si bapak. Pak, kok bisa di atas sana ya Pak ya?
Itu dia man, kami juga bingung. Tadi nenek itu bilang, udah sana, ndak usah ditemenin, aku mau sendiri, katanya begitu kan. Ya sudah, akhirnya kami pun keluar, pintu disuruh ditutup, grep. Belum lama man, kata si majikannya, belum lama man, tiba-tiba ya ini kamu ngetok pintu, terus kok bisa, kata si itu ya. Kang Maman pun sengaja, maksudnya tahu diri lah, dia itu bukan siapa-siapa, dan sebenarnya Kang Maman nggak mau terlibat lebih dalam lagi dalam urusan ini gitu ya, karena itu tahu diri, aku itu orang luar, aku tuh bukan siapa-siapa, dan aku nggak mau cari informasi lebih kecuali aku diberitahu gitu. Itu pikirnya Kang Maman kayak gitu, dan akhirnya ya sudah Pak, saya permisi dulu, saya balik lagi ke gudang. Oh ya Man, makasih ya Man, makasih. Kang Maman pun balik lagi ke gudang sana. Nah, di gudang itu sendiri berharap Kang Yana itu keluar. Kang Yana nggak keluar sampai kurang lebih sekitar jam 1 pagi. Kang Maman pun udah mulai ngantuk, tapi kalau misal aku tidur gimana ya, takutnya di sebelah itu terjadi apa-apa. Aku kan, ya aku bagaimanapun juga aku bertanggung jawab ya, setidaknya aku bisa bantu-bantu apapun lah itu, pikirnya Kang Maman. Dia pun bertahan di jam 1 pagi, udah ngantuk, riap-riap kayak gitu. Tiba-tiba muncul di depannya Kang Maman seorang perempuan. Dia itu berada berdiri di gudang, di gerbang depan sana. Cuman berdiri, dan pakaian yang dipakai oleh perempuan tadi itu sama persis dengan yang dipakai nenek. Kang Maman itu cuman lihat ini kayak pakai kebayanya tuh ada gambar-gambar kayak mawarnya kayak gitu, warnanya tuh hitam, kebaya yang tipis-tipis gitu ya, itu berdiri di sana. Kang Maman pas ngeliatin, loh kok nenek di sana lagi, tapi begitu nyadar kok bukan nenek, itu kok kayak perempuan muda, dan perempuan itu pun datang ke Kang Maman, mendekat ke sana. Kang Maman itu udah ngerasa takut, ini ada yang nggak bener ini kalau kayak gini ceritanya, sepertinya perempuan ini kayaknya yang ngerasukin nenek atau apa gitu ya. Jalannya itu persis seperti jalan nenek waktu keluar sebelum dia itu lari ke gudang, sebelum dia itu naik ke sana ke atas gitu ya. Mendekat si perempuan tadi, dan perempuan itu cuman berdiri di sana, bener-bener berdiri, cuman natap si Kang Maman. Kang Maman pun nggak ngerti ya, dia tuh bingung mau nanya ya takut ini siapa, mau diem aja juga ya gimana gitu ya. Kang Maman cuman gitu doang, tapi nggak keluar satu patah kata pun dari mulutnya. Si perempuan itu cuman berdiri di sana, kemudian apa? Dia masuk ke gudang. Gudang pintu besi yang dikunci tersebut itu ditembus sama perempuan tersebut. Kang Maman makin yakin, setan ini setan. Aku kerja 2 tahun di sini nggak pernah melihat yang seperti ini. Gudang ini tuh aman-aman aja. Kok malam ini kok aku ngelihat yang seperti itu. Dan nggak lama setelah itu Kang Yana itu datang. Wih Kang Yana, Kang Maman seneng gitu lagi takut-takutnya. Kang Yana itu datang. Man, rokok masih ada Man, katanya. Masih ada Kang gitu kan. Ini Kang monggo, silakan Kang, mangga. Nah, lagi nawarin, enggak, saya tuh bukannya mau minta, justru saya mau nawarin kamu, barangkali rokok kamu habis. Ini dikasih sama Kang Yana. Oh iya, makasih Kang Yana, makasih. Nah, saat itu, ini Man, ada kabar, katanya begitu. Kabar apa Kang Yana? Nenek udah nggak ada, katanya begitu. Innalillahi, kata si Kang Maman. Innalillahi, ya, kata Kang Yana, syukurlah, katanya. Loh Kang meninggal kok syukur, kata si Kang Maman ya. Ya, habis gitu Man, bukannya gimana-gimana, kasihan juga nenek kalau seperti itu. Sebenarnya nenek itu udah mulai aneh, itu sekitar dari 9 hari yang lalu. Tapi ya masih mendingan gitu, dan puncaknya itu hari ini. Kami pun diundang semuanya begini-begini. Aku sendiri tuh udah tahu memang nenek itu pernah melakukan sesuatu saat masih muda dulu, kata si Kang Yana. Sesuatu apa itu Kang? Alah saya juga nggak tahu, kata si Kang Yana. Tapi kayak semacam ngilmu-ngilmu begitulah. Dan lah nggak ngerti lah, aku juga bingung ngejelasinnya gimana. Kang Yana, aku tadi ngelihat Kang gitu.
Ngelihat apa? Kamu ngelihat apa, Man? Aku ngelihat ada seorang perempuan masih muda dan itu kok bajunya persis sama kayak nenek ya, katanya begitu. Lah, itu mungkin ya yang tinggal di badannya nenek kali, kata si Kang Yananya. Lagi diem-dieman kayak gitu, si Kang Maman juga bingung, pengen datang ke rumah sana gitu ya. Tapi Kang Yananya nggak mempersilahkan, nggak ngomong, Kang Maman barangkali mau nengokin nenek atau apa. Ya Kang Maman lagi-lagi tahu diri ya, aku itu bukan siapa-siapa. Ya, lagi bingung lah intinya mau ngobrolin apa lagi. Tiba-tiba ada suara ketawa keras banget, itu suara perempuan dari arah gudang, dari arah dalam. Kang Maman, Kang Yana itu kaget, sama-sama lompat, dan mereka itu bukannya masuk ke gudang, tapi pergi menjauhi gudang tersebut. Nah, menjauhi ke sana, Man, itu siapa, Man, gitu kan? Aku udah tahu, Kang Yana, itu mungkin yang tadi kali lewat di sampingku, kata si Kang Mamannya. Lah, terus kok bisa teriak-teriak kayak gitu masuk ke gudang gitu? Lah, aku juga nggak tahu. Ini mereka sama-sama bingung, Kang Maman. Kang Maman itu sebenarnya bingung di posisi dia yang serba terbatas. Dia tuh hanya seorang penjaga gudang, mau berbuat lebih atau apa gitu, itu terbatas di sana. Dan akhirnya udah kan, ya udah Man, di sini aja Man, di sini aja Man. Nah, udah di situ di dalam rumah sana itu tampak keluarga itu kayak lagi, ya memang ada yang meninggal. Nenek itu baru saja meninggal, ya mereka tuh sibuk sendiri gitu ya, dan belum sempat ngasih tahu tetangga atau siapapun itu. Dan akhirnya apa? Kang Maman pun mendapat tugas. Majikan itu keluar, Man, iya Pak, nenek udah nggak ada Man gitu. Iya Pak, saya sudah mendengar dari Kang Yana, tadi saya turut berduka cita, kata si Kang Maman. Man, minta tolong kabarin tetangga ya, gitu katanya. Baik Pak. Akhirnya apa? Kang Maman pun ngetok, keluar dari rumah, ngetok beberapa pintu di sana. Diketok pertama, tek. Ya Kang Maman karena itu masih pagi buta, merasa nggak enak gitu ya, mau ngasih tahu hal tersebut. Aduh gitu ya, gimana ya? Belum ada instruksi pengumuman di sana gitu ya. Itu di musola atau apa yang terdekat itu belum ada instruksi sama sekali. Cuman mau ngasih tahu manual dulu. Tetangga paling deket kanan kiri sama depan. Nah, di rumah ketiga yang diketok sama Kang Maman, ngetok, ini rumah yang di depan gitu ya, tepat di depan rumah majikannya tersebut. Diketok, tek. Itu langsung dari korden serot gitu kan. Ini ngebuka gitu. Langsung dibuka, tahu Kang Maman gitu. Cekrek. Nah, begitu dibuka, astagfirullahaladzim, gitu kasih bapak-bapak yang ngebuka itu, astagfirullahaladzim, ditutup lagi pintunya. Kang Maman kan bingung, loh kok ditutup lagi? Man, kamu itu bawa apa Man? Kamu bawa apa Man? Ngomong seperti, aku bawa apa? Pikirnya Kang Maman kan, aku bawa apa? Pak, saya bawa kabar, kata Kang Maman. Itu katanya sih. Yaudah, kamu bawa kabar apa gitu? Itu apa? Kang Maman juga nggak ngerti. Kamu bawa kabar apa Man? Itu nenek meninggal katanya. Oh iya Man. Gak dilanjutin dan si warga ini sepertinya ketakutan ya. Kang Maman akhirnya mundur. Ini orang kenapa sih? Nah di situ akhirnya apa? Pindah ke rumah yang kedua gitu ya. Ngasih tahu juga, tek nggak dibukain. Jadi cuma satu rumah doang yang ngebuka karena ya masih pagi buta. Bisa jadi orangnya tuh lagi pules-pulesnya tidur gitu kan. Kang Maman pun balik ke sana. Nah saat balik, Kang Yana datang ke situ. Man, iya Kang, kamu emang tadi nggak ngerasain ya Man ya? Ngerasain apa Kang? Ada yang nempel di kamu, kata situ. Hah? Nempel Kang, maksudnya gimana? Ada yang gendong, kata situ. Kang, gendong Kang? Iya, ada seorang perempuan masih muda, kata si Kang. Itu gendong. Pantesan tadi si bapak-bapak itu aku ngetok Kang sekarang masih gendong nggak, katanya. Enggak, sekarang udah nggak gendong, dia itu udah balik lagi ke dalam gudang, katanya. Balik ke dalam gudang, berarti emang rumahnya di situ kali ya Kang ya? Ya enggak tahu Kang, gimana ceritanya tadi? Iya, aku itu ngelihat kamu itu ngegendong seorang perempuan, katanya begitu. Kamu nggak kerasa digendongin seperti itu? Aku nggak kerasa apapun. Dan nggak lama setelah itu, bapak-bapak yang ada di depan keluar pintu, mendekat ke arahnya Kang Maman. Man, kamu itu Man tadi Man,
Apa Pak? Kata, padahal Kang Maman udah tahu ya, ini Bapak ini pasti mau ngomongin ini. Dan ternyata memang bener, kamu itu tadi ngegendong sesuatu, Man. Loh, saya ngegendong apa? Pura-pura ndak tahu kan. Kamu itu ngegendong seorang perempuan kayak gitu malam-malam. Mana mukanya serem lagi. Nah, kata si Bapak ini mukanya itu serem. Jadi tangannya yang ngelilit di lehernya si Kang Maman sama mukanya yang berada di sampingnya itu mukanya tuh hitam semua, tangannya tuh hitam semua, kata si Bapak tadi. Akhirnya apa? Kang Maman pun, Kang Yana, Kang Maman sama si Bapak itu gitu ya, ini ngobrol-ngobrolin perihal apa yang terjadi malam itu dari pas awal pertama itu sampai akhir. Nah, makin banyak warga yang tahu, akhirnya diumumkan di musola segala macam gitu ya, bahwa nenek itu udah meninggal. Warga pun pagi-pagi sekitar jam 3 itu beberapa pada datang ke sana, pada nengokin dan sebagainya. Kang Maman balik lagi ke gudang sana sama Kang Yana. Perasaan itu udah ndak enak. Kali ini tuh udah mulai agak sedikit takut-takut gimana gitu di gudang tersebut. Soalnya perempuan itu tuh pindah atau masuknya tuh ke dalam gudang tadi. Dan akhirnya apa? Singkat cerita, malam itu tuh udah nggak ada kejadian lagi. Keesokan harinya dimakamkan, udah selesai. Kang Maman tetap tugas jaga gudang. Sebelumnya itu bantu-bantuin kayak acara tahlilan dan sebagainya gitu. Malam harinya lanjut tugas jaga gudang. Dan mulai malam kedua setelah itu, disitulah Kang Maman kalau malam itu ada yang nemenin. Jadi kalau Kang Maman duduk di bawah sana, itu di atas gudang, ada yang berdiri nangkring, kakinya tuh kelihatan gitu ya. Cuman mukanya tuh nggak kelihatan. Kayak di ini, posisi yang miring, ini atap gudang, itu ada jeda kosong antara tembok sama atap. Nah, di situ ada besi atau apa gitu ya. Pokoknya ada jeda, kakinya itu keluar di tembok di sana. Kang Maman itu ngedenger gara-gara kakinya tuh suka nendang-nendangin tembok, deg 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 kayak gitu. Kedengeran Kang Maman, ngeliat ada kaki, cuman setengah badannya itu di atap. Jadi kayak nembus atap gitu. Dan hal itu dilakukan, hal itu terlihat setelah kejadian tadi itu setiap hari. Sampai Kang Maman kurang lebih bekerja di sana itu sekitar 5 tahun. Perempuan itu setiap hari itu pasti ada di situ. Ya, mungkin nggak full setiap hari ya, tapi lebih sering itu terlihat di sana. Dan biasanya kakinya tuh dedek itu dari jam 11 sampai jam 1 pagi. Kang Maman karena udah terbiasa, ya akhirnya cuek aja dengan hal tersebut, nggak mau menyapa, nggak mau apa gitu ya. Dan anehnya tuh begini, perempuan itu ada di sana. Misal Kang Maman ada teman gitu ya, teman sama-sama karyawan, iseng-iseng nggak bisa tidur, datang ke gudang nemenin Kang Maman. Ini si orang tadi itu nggak melihat apapun. Jadi yang dilihatin itu cuman Kang Maman doang di situ. Sama sesekali kadang ada suara ketawa di dalam gudang sana. Selama 5 tahun itu, awal-awal tentu saja Kang Maman takut. Tapi makin kesini udah bisa menguasai diri gitu ya. Dan sosok itu pun jarang ngajakin berkomunikasi atau apapun. Dia tuh kayak sibuk dengan dirinya. Kang Maman juga sibuk dengan jaga gudang tersebut. Dan awal-awalnya saat mau tidur itu kan pasti was-was ya. Takutnya didatengin atau gimana. Tapi Kang Maman coba tidur, memang nggak diganggu sama sekali. Itu aja salah satu pengalaman dari Kang Maman di Bogor sana. Terima kasih banyak Kang Maman. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu. Yang jelas ini Kang Maman nggak ngerti apa hubungannya nenek dengan perempuan tersebut. Mungkin itu menjadi rahasia keluarga kali ya, dimana Kang Yana sebenarnya ya udah buka-buka sedikit, tapi secara detail dan pastinya Kang Maman itu nggak ngerti. Nah, itu aja. Terima kasih banyak kawan-kawan atas support dan dukungannya apapun itu, kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru. Terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, juga kawan-kawan yang udah ninggalin komentar. Terima kasih banyak. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi kawan-kawan yang menjalankan. Jaga kesehatan tentu saja. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.